warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwani rahimakumullah, tinggal 2 hari lagi kalau berdasarkan hisbah, hitungan bulan Qamariyah, bahwa kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang dianggap istimewa di dalam Islam, disebabkan karena pertama, bulan tersebut adalah bulan pertama kali diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Jadi awal kenabian, awal kerasulan itu di bulan Ramadan, yang disertai dengan nuzulul Quran pertama, turun Quran pertama. Secara historis bahwa beliau usianya usia 40 tahun pada waktu itu, di mana kondisi dunia pada waktu itu disebut kondisi jahiliyah, artinya kebodohan. Walaupun kitab samawi sudah diturunkan beberapa kitab, mulai mushaf yang diturunkan kepada para nabi, termasuk di dalamnya beberapa kitab yang terkenal seperti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Akan tetapi Al-Qur'an menyebutkan khusus Taurat dan Injil tersebut terjadi penyimpangan, disebut inhiraf wal hiwaj, terjadi penyimpangan. Yang menyimpangkannya adalah para ulama dari kalangan Yahudi yang disebut ahbar, dan ulama dari kalangan Nasrani disebut ruhban. Mereka, masyarakat dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani, mengikuti Taurat dan Injil yang sudah menyimpang tersebut, sehingga Al-Quran menyebutnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Pada hakikatnya orang-orang yang al-maghdub, yang dibenci, dan ad-dallin, orang-orang yang sesat, adalah dari kalangan Yahudi Nasrani yang kemudian disebut ahlul kitab, yang asal usulnya mereka adalah muslim, akan tetapi keislamannya sudah terkontaminasi dengan penyimpangan-penyimpangan. Kita kaum muslimin diwajibkan untuk mengimani kepada kitab-kitab tersebut, baik kepada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan mushaf-mushaf yang lainnya. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kitab-kitab tersebut sudah terjadi penyimpangan. Maka dengan demikian kita hanya wajib mengimani saja, tidak wajib untuk mengikuti kepada kitab yang sudah disimpangkan tersebut. Penyimpangan-penyimpangan tersebut bukan hanya dari kalangan Yahudi Nasrani dan sebelumnya kitab-kitab Taurat, maksudnya kitab Zabur dan mushaf yang lainnya, tidak menutup kemungkinan penyimpangan tersebut dari ulama-ulama kalangan kaum muslimin. Bisa jadi akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Maka diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, itu sebagai tajdid, pembaharuan,
pembaharuan keimanan, keislaman. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin setahun sekali untuk melaksanakan saum. Saum maknanya adalah imsak, menahan.